tentang masalah kunut paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang tidak berkunut yang paling tua dengan yang paling kecil. Hanafi dengan Hambali tidak berkunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Hanafi, Hambali. Sedangkan yang dua di tengah ini berkunut, Maliki dengan Syafi'i. Tapi ada perbedaan. Kalau Syafi'i kunutnya setelah ruku'. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Syafi'i. Sedangkan Maliki walaupun sama-sama berkunut tapi kunutnya beda. Maliki kunutnya sebelum ruku'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk baca kunut, dan kunutnya semuanya sir, enggak berbunyi sama sekali. Namanya kunut silent, enggak ada suara. Setelah selesai baca kunut baru Allahu akbar. Sedangkan mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah, setengah berbunyi, setengah sir. Yang berbunyi doa, yang sir sana. Sana pujian, yang dijaharkan maka dia menyebutnya doa. 5. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Setelah itu dia baca pujian kepada Allah, fa innaka taqdi wa la yaqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Baru ditutup dengan doa lagi dua. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dulu di Sumatera orang kelahi masalah kunut ini. Menurut yang ada namanya kaum tua dengan kaum muda, konflik. Kaum muda mengatakan gak ada kunut, kaum tua mengatakan mesti kunut. Tapi sekarang alhamdulillah anak-anak muda sudah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah tercerahkan dengan banyaknya para kiai, para masyaikh, masya Allah, tabarakallah. Nah, yang paling enak jadi makmum. Jadi makmum itu idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam mau baca kunut, maka angkatlah tangan dan ucapkan amin pada 5 titik tadi. Paling enak, tinggal manut ikut sami'na wa ata'na. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin. Karena beberapa kali saya sholat ada juga makmum ini nggak mau mengaminkan. Begitu imam baca Allahumma hdina fi man hadait, nggak mau. Padahal beberapa ulama bermazhab Hambali, bahkan dia pendiri mazhab Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Muridnya nanya, Assalamualaikum Imam Ahmad bin Hambal. Waalaikumsalam. Engkau kan bermazhab Hambali? Oh iya, aku pendirinya. Kamu kalau sholat subuh baca Quran enggak? Enggak. Karena menurut hadis yang saya teliti, kunut nazilah saja, menolak bala. Oh, bagaimana kalau ternyata imamnya Syafi'i? Ini sedang diuji. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau imammu bermazhab Syafi'i, walaupun engkau mengikut aku mazhab Hambali, saat dia membaca kunut, angkatlah tanganmu, maka aminkanlah. Itulah hebatnya ajaran Islam. Dan Imam Ahmad bin Hambal ketemu dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i dari kota Makkah pindah ke kota Madinah, habis itu dia pergi ke Yaman, setelah itu dia pergi ke Baghdad. Di Baghdad dia ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Kufah. Dari Kufah dia kemudian ke Mesir, tahun 200 di Mesir, 4 tahun di Mesir, tahun 204 dia pun meninggal dunia di Mesir. Makamnya di Mesir bersama salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari. Panjang umur, sehat badan, kita umroh. Setelah itu mudah-mudahan ziarah ke makam Imam Syafi'i insyaallah. Amin.
Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu Imam Ahmad bin Hambali berkata, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam solat saya 40 tahun. Karena Imam Syafi'i meninggalnya 204. Mudah ngingatnya, 204, 204, 204, 204, 2 tambah 2 sama dengan 204. Tapi jangan gara-gara ini lalu setelah ini keluar, pas setelah sarapan ingatnya jadi 402. 204. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal meninggalnya 241. 241, 241. Jadi jarak mereka jauh sekali, hampir 40 tahun. Ketika Imam Syafi'i meninggal, apa kata dia? Da'autu lis-Syafi'i, aku mendoakan Imam Syafi'i sebelum dia meninggal, sampai dia meninggal, sejak kami berteman bersahabat selama 40 tahun. Doa Imam Ahmad bin Hambal, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tua ibu bapaku, ampunkanlah dosa sahabatku dan guruku Imam Syafi'i. Walaupun berbeda mazhab, berbeda cara beribadah, tapi tetap saling mendoakan. Itulah akhlak yang diajarkan salafus saleh. Lalu setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Abdul Somad miring ke kanan. Ini kadang anak-anak kita bertanya, mama, mama, mama. Iya, tadi imamnya kenapa miring ke kanan? Oh, mungkin rumahnya sebelah kanan. Sahabat Nabi minta barokah. Ya Rasulullah, berikanlah kami barokah sebelah kanan ya Rasulullah. Itulah sebabnya Nabi miring ke sebelah kanan, karena makmum ingin mendapatkan barokah sebelah kanan. Tapi ada imam kami Ustadz, selesai sholat dia ngadap ke jamaah. Itu juga hadis Nabi. Karena Nabi selesai sholat dia ngadap ke jamaah, memeriksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan seumur hidup saya. Saya seumur ini, walaupun ketua masjid juga di kampung, belum pernah saya selesai sholat jadi imam ngadap ke jamaah nanya, mana si fulan, mana si fulan. Ini hanya bisa diamalkan oleh Babin Kamtibmas dengan Babinsa. Jadi Pak Babinsa sama Babin Kamtibmas kalau dia jadi imam, selesai dia bisa nanya, mana ini, mana ini, mana ini, mana ini. Ini bisa diamalkan oleh bupati, gubernur, wali kota, presiden, menteri, bisa. Selesai sholat nanya, mana kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kenapa nggak datang? Apa mau non-job? Dengan kekuasaan menghidupkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin bangsa. Mereka tidak hanya memimpin di kantor, tapi juga memimpin di surau, langgar, musola dan masjid-masjid, insyaallah. Amin. Lalu kemudian berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebat mikrofon. Rupanya kalau waktu habis dia mati sendiri. Luar biasa. Saya habiskan dulu, ada materi dikit lagi nyangkut, belum selesai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Jadi bagi yang tidak bawa tasbih, di sebagian tempat ada yang menyediakan tasbih di depan, ada yang menggantungkan di tiang khutbah, mimbar, ada juga yang nyangkutkan tasbih di kaca mobil, nggak pernah dicopot sampai ninggal. Kita memakai tasbih untuk menghitung alat zikir. Ada juga tasbihnya seperti tasbih yang digital. Jadi tidak lagi pakai tasbih kayu, kaca, permata, tasbih digital yang ditempelkan di jempol dan dipencet. Cuman saya heran beberapa jamaah mencetnya cepat sekali. Tentu makharijul hurufnya tepat juga. Subhanallah, 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 subhanallah. Masalah ini ada mazhab yang mengatakan kalau makmumnya sudah faham, maka zikirnya nggak perlu kuat lagi karena makmumnya sudah ngerti. Loh, kenapa Ustaz tadi zikirnya kuat? Karena saya tidak tahu bahwa makmumnya sudah ngerti semua.
Mungkin ada yang mu'alaf kemarin baru masuk Islam, nggak ngerti bacaannya apa. Dan ada anak-anak kecil yang dibawa oleh ibu bapaknya, anak ini sedang belajar. Nanti kalau anak ini pulang, nanti orang tuanya nanya, tadi kamu sholat di Masjid Nurul Iman? Iya. Yang jadi imam siapa? Ustadz Somad. Habis sholat tadi dia zikir? Iya. Bacaannya apa? Dia belum tahu bacaannya. Jadi sebenarnya saya zikir jahar tadi untuk mengajar mu'alaf yang baru masuk Islam, untuk anak-anak supaya dia menghafal. Adapun bapak ibunya yang sudah tahu lama, itu tidak perlu diajar lagi. Tapi ada yang perlu dijelaskan. Sebelum saya angkat takbiratul ihram tadi, saya ingatkan semua jamaah, sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf, karena lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Pertanyaannya, apakah jamaah sudah tahu bahwa shaf itu mesti lurus? Sudah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa dikasih tahu terus? Sunnah. Belum pernah saya dengar lagi waktu sholat tiba-tiba imamnya ngomong, jamaah saya nggak perlu ngasih tahu, kalian udah tahu semua kan? Artinya memberitahu secara terus menerus itu adalah sunnah. Jadi kalau ada imam kita membaca zikir jahar atau sir, bagian juga dari ikhtilaf dalam ahlus sunnah wal jamaah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain ngaminkan, illa ajabahumullah, doa mereka dikabulkan Allah. Hadisnya sahih. Berkumpul, satu orang berdoa, yang lain ngaminkan, maka doanya dikabulkan Allah. Tadi kenapa Ustadz berikan mikrofonnya kepada guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani? Beliau senior saya. Secara kuliah di Al-Azhar beliau sudah sampai 96, saya baru datang 98. Lalu kemudian ketika di Sudan S3 beliau sudah doktor duluan, jauh lebih awal, saya belum daftar. Secara murid, secara santri, beliau Masya Allah muridnya di mana-mana. Saya merasa beliau senior saya, guru kita semua, maka lebih afdal kita berikan kepada orang yang menurut sepengetahuan kita dan berhusnuzan kepada Allah. Itulah maka kita minta barokahnya, lalu kita pun mengaminkan. Kita tinggal aminkan saja, dan doanya mesti jelas. Alhamdulillah doa yang beliau baca jelas sekali. Doa minta ampunkan orang tua, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Doa minta supaya anaknya soleh dan solihah, Rabbana hablana minas solihin. Karena ada juga sebagian imam kadang membaca doa nggak jelas. Allah fiddin, Allah jasad, maun. Ini anak-anak ini kadang nanya, dia pulang ke rumah, mama, tadi imam tuh kok ngomong maut terus? Karena ada serangan Rusia ke Ukraina. Alhamdulillah, saya Al-Fakir Abdul Somad tidak pernah menghafal doa pakai ngelihat teks, belum pernah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Lalu kenapa hafal? Karena sering dibawa orang tua ke masjid, imamnya baca doa, otomatis anak-anak kita ini menghafal. Banyak surat-surat pendek yang kita hafal, bukan karena kita hafal baca, tapi karena sering kita dengar. Jadi sebenarnya sholat berjamaah di masjid adalah bagian dari dakwah, bagian dari belajar, melihat gerak, bagaimana letak kaki imam, bagaimana imam mengucapkan salam, bagaimana ketika sampai salam. Salam itu hadisnya bukan Nabi yang menjelaskan, makmum di belakang, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat Nabi di belakang saat meriwayatkan hadis ini? Saat Nabi mengucapkan salam, kami melihat bayadha khaddihi, kami melihat putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Tadi kami waktu sholat nggak ngelihat putih pipi Ustadz, Allah Ustadznya hitam. Artinya gerak lehernya sempurna. Bayangkan berapa kali orang Islam menggerakkan subuh 6 kali. Tahiyatul masjid, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salat sunat isyraq, Assalamualaikum. Orang yang tidak salat, dia menggerakkan leher cuman seminggu sekali saat senam pagi.
teng 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 teng. Betapa orang yang sholat itu sehat. Jantung kita di bawah, otak kita di atas. Jantung kita di bawah, menyemprotkan, menyemburkan darah. Darah ini naik membawa oksigen ke otak. Jantungnya di bawah, otaknya di atas. Oh enggak semua Pak Ustadz, teman saya jantungnya di atas, otaknya di bawah. Itu lain. Jantung kita di bawah, menyemburkan darah, otaknya di atas. Sementara darahnya kental. Kenapa kental? Banyak minyak, banyak kolesterol, maka sulit naik ke atas. Terbantu dengan sholat. Saat kita sujud, otaknya di bawah, jantungnya di atas. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih yang paling afdal 11 12, pertengahan 7, paling sedikit 3. Mana yang paling sering kita laksanakan? 3 kali 1 napas. Jadi kalau ada orang mengatakan, katanya kalau kita sholat sehat Pak Ustadz, kenapa kita sholat tapi nggak sehat? Karena tidak mengikut tumakninahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengapa bersujud. Nabi pernah sujud sepanjang ayatnya, dan ayat yang dibaca surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Tapi bukan waktu jadi imam. Kalau sempat jadi imam, pas salam makmum pulang semua. Saat tahajud malam bersujud berlama-lama, wajah cerah terang benderang. Kenapa? Karena cukup asupan oksigen yang dibawa oleh darah, disemburkan oleh jantung, naik ke otak. Dengan sholat, sehat on time tepat waktu, sehat bersahabat berjamaah, sehat secara fisik, sehat secara mental, karena dia sudah serahkan semuanya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan kita diberikan barokah umur, anak soleh dan solehah, diberikan istiqomah iman dan Islam, dijadikan orang yang khusyuk beribadah, dunianya bahagia, akhiratnya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.